Baik, kita lanjutkan masih dalam sesi perpindahan panas. Kali ini kita akan bahas bagian tentang perpindahan panas konveksi. Materi ini diambil dari bab 6, buku Biological Heat and Mass Transfer karangan Asim Kadata. Capaian yang diharapkan untuk dikuasai pada sesi kali ini adalah mampu menjelaskan proses perpindahan panas konveksi pada fluida pada permukaan padatan di mana fluida pada permukaan itu diam, dan itu dikarakterisasi dengan keberadaan boundary layer atau lapisan batas. Lalu menghitung koefisien perpindahan panas yang merupakan tahap kunci untuk menentukan nilai flux panas dengan melibatkan mekanisme konveksi. Dan beberapa kata kunci yang berguna dalam pemahaman materi sesi ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi, lapisan batas atau boundary layer untuk kecepatan, lapisan batas atau boundary layer untuk thermal, kemudian bilangan tak berdimensi Reynolds, lalu bilangan Nusselt, juga bilangan tak berdimensi, kemudian ada bilangan Prandtl, bilangan Grashof, khusus untuk konveksi alami, kemudian konveksi alami dan konveksi paksa pada beberapa geometri, kemudian aliran laminar dan aliran turbulen. Posisi chapter ini berada pada chapter ke-6, yang mana ini dianjurkan untuk dibahas setelah kalian membahas persamaan pembangun dan kondisi batas di chapter ketiga. Jadi kita berangkat dari persamaan pembangun yang umum untuk satu dimensi untuk koordinat kartesian, di mana dou T kecil itu adalah suku penyimpanan, kemudian dou UT per dou X itu adalah suku yang merepresentasikan bulk flow atau aliran curah, atau ini adalah konveksi. Kemudian suku konduksi, lalu adanya suku generasi panas. Ini untuk kondisi satu dimensi pada koordinat kartesian. Dan untuk membahas keterlibatan konveksi di sini, kita menggunakan dua dimensi, dan untuk penyelesaian analitis itu sangat cukup kompleks, dan salah satu mensiasatinya atau solusi praktis namun tidak mengurangi esensi pemahamannya adalah dengan mengkonversinya ke dalam bentuk hukum pendinginan Newton atau menggunakan bentuk konveksi alami yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai bentuk kondisi batas. Namun sebenarnya itu bukan khusus untuk konveksi alami saja, di mana Q sama dengan konveksi koefisien perpindahan panas konveksi dikalikan dengan perbedaan temperatur. Sebenarnya itu bukan untuk konveksi alami saja, namun itu bisa diadaptasikan untuk konveksi paksa. Dan itu umumnya diterapkan sebagai kondisi batas ya, jadi di materi sebelumnya. Dan boundary layer di sini diperkenalkan untuk membantu penyelesaian mekanisme konveksi di sini, di mana boundary layer itu atau lapisan batas adalah tempat terjadinya penurunan kecepatan fluida, karena itu berbatasan langsung dengan material non fluida ya, seperti material padat seperti itu, seperti lempeng yang dialiri oleh suatu fluida, maka di interface-nya atau di antarmuka antar lempeng dan fluida tersebut terdapat suatu zona tipis ya, suatu zona tipis, dan zona itu yang disebut sebagai boundary layer. Jadi kalau dibuat ilustrasinya sebagaimana gambar di bawah, yang mana ini adalah lempeng, dan lempeng ini dialiri suatu fluida, dan di zona di sekitar lempeng tersebut terdapat suatu bentuk pola aliran fluida, di mana di sini terdapat gradien perubahan, apakah itu kecepatan dan temperatur, di mana perubahan ini merupakan terjadi pada lapisan batas seperti itu. Semakin kencang aliran fluida tersebut yang melewati plat ini, maka pola ketebalan dari lapisan batas itu akan semakin tipis. Dan di sini terdapat dua kategori lapisan batas, yaitu lapisan batas kecepatan dan lapisan batas thermal, di mana lapisan batas kecepatan itu adalah ketebalan di mana kecepatan yang terukur pada ketebalan itu sama dengan 0,99 dikali dengan kecepatan terminal ya. Di sini kecepatan terminal adalah kecepatan ketika mengalami penambahan jarak Y itu ke atas, X itu ke samping. Ketika ditambah lagi jarak, dia tidak akan mengalami perubahan lagi. Jadi itu ada kecepatan terminal.
Kemudian ketebalan atau boundary layer untuk thermal itu ketebalan thermal ketika perbedaan atau rasio selisih temperatur permukaan dengan temperatur lapisan thermal tersebut dibagi dengan temperatur permukaan dengan temperatur terminal itu nilainya 0,99, dan itu adalah definisi ketebalan untuk lapisan batas thermal. Kemudian lapisan batas, karena tadi juga lapisan batas itu terhubung dengan seberapa cepat aliran fluida dan seberapa dan temperatur ya, maka itu dikaitkan dengan bilangan tak berdimensi yang berkaitan dengan pola aliran dan temperatur dan karakter temperatur. Untuk pola aliran itu sendiri itu adalah bilangan Reynolds. Jadi di sini bilangan Reynolds itu adalah rasio dari kecepatan terminal dikalikan dengan jarak atau panjang karakteristik. Di sini adalah X kalau kita tinjau dalam koordinat X dikali dengan densitas dibagi dengan viskositas fluida tersebut. Kemudian ketebalan lapisan batas untuk thermal yang terhubung dengan bilangan Prandtl, di mana bilangan Prandtl itu adalah hasil kali mu Cp R ya dibagi dengan konduksivitas fluid dikali sama dengan atau mu dibagi dengan rho dibagi dengan konduksivitas fluid dibagi dengan rho Cp. Jadi itu Cp, dan itu merupakan definisi dari difusivitas momentum dibagi dengan difusivitas thermal. Kemudian ketebalan lapisan batas untuk thermal, untuk bilangan Reynolds itu sendiri untuk ketebalan lapisan batas dari tinjauan aspek bilangan Reynolds nilainya sama dengan 5 dikali X. X itu adalah panjang karakteristik dibagi dengan akar dari bilangan Reynolds. Nah, di sini dia berbanding terbalik dengan bilangan Reynolds, oleh karena itu semakin besar bilangan Reynolds-nya, bilangan Reynolds itu akan semakin besar jika aliran fluida itu semakin cepat, maka nilai dari ketebalan tersebut akan semakin kecil. Dengan arti semakin besar aliran, maka semakin tipis lapisan batas. Apakah lapisan batas itu diinginkan dalam kondisi tipis? Itu sangat diinginkan, karena itu akan mempersingkat jarak untuk perpindahan massa dan perpindahan panas seperti itu. Contoh fenomena yang bisa mempertipis ketebalan lapisan batas adalah pengadukan aliran fluida yang sangat cepat seperti aliran sungai, tiupan angin yang kencang seperti itu, atau di dalam suatu tangki berpengaduk agitasi itu berperan untuk mempertipis lapisan batas. Lapisan batas untuk laminar melalui permukaan padat memiliki relasi dengan lapisan batas thermal, yaitu rasio lapisan batas untuk bilangan Reynolds atau yang terkait dengan kecepatan dibagi dengan lapisan batas thermal itu sama dengan akar pangkat 3 dari bilangan Prandtl. Kemudian karena melibatkan aliran, konveksi itu melibatkan aliran, kita di sini mengenal 3 kategori aliran, yaitu aliran laminar, aliran transisi, dan aliran turbulen, yang mana ketiga zona tersebut dikarakterisasi oleh bilangan Reynolds masing-masing, di mana untuk laminar itu nilainya lebih kecil dari 2 kali 10 pangkat 5. Untuk zona transisi itu terletak di antara 2 kali 10 pangkat 5 hingga 3 kali 10 pangkat 6. Untuk zona turbulen itu sendiri di atas 3 kali 10 pangkat 6. Untuk konveksi perpindahan panas untuk jadi dalam solusi praktis dari persamaan kompleks atau persamaan pembangun yang melibatkan konveksi itu adalah dengan menggunakan persamaan hukum pendinginan Newton. Di situ kita menghitung fluks panas menggunakan koefisien perpindahan panas konveksi atau H yang tadi telah dikenalkan. Dan untuk mengevaluasi nilai H tersebut, ternyata menggunakan konsep konduksi yang terjadi pada fluida. Jadi fluida itu juga mengalami proses konduksi, di mana fluida itu memiliki karakter thermal atau thermal properties koefisien konduktivitas fluida. Nah, di sini kita mengevaluasi pada geometri yang sama. Di sini Y sama dengan 0, yaitu pada permukaan padatan itu sendiri. Dan pada titik itu kita tinjau dari
mekanisme konduksi dan mekanisme konveksi. Pertama kita tinjau dalam mekanisme konduksi, di mana konduksi itu sama dengan hasil flux panas melalui konduksi sama dengan negatif dikali dengan koefisien konduksi dari material tersebut dikali dengan gradien temperatur terhadap spasial yang kita tinjau, dalam hal ini adalah Y. Kemudian dalam mekanisme konveksi, di mana koefisien perpindahan panas konveksi dikali dengan perbedaan temperatur. Di sini selisih antara temperatur permukaan dikurangi dengan temperatur terminal. Karena ini berlangsung pada satu titik spasial yang sama pada saat Y sama dengan 0, oleh karena itu flux konveksi akan sama dengan flux konduksi. Dan di sini kita sun ulang kembali sehingga definisi dari koefisien perpindahan konveksi sama dengan rasio dari konduktivitas fluida dikali dengan gradien temperatur terhadap spasial dibagi dengan selisih temperatur antara temperatur permukaan surface temperatur, di sini TS, dikurangi dengan temperatur terminal. Parameter H, koefisien perpindahan panas konveksi, merupakan parameter penting dalam menentukan flux perpindahan panas konveksi. Dan dalam menentukan koefisien tersebut, untuk menghubungkannya dengan kecepatan fluida dan suku-suku termal lainnya yang terdapat dalam persamaan pembangun, maka kita meninjau dari persamaan pembangun tersebut. Karena proses aliran fluida tersebut, mengakibat proses aliran fluida itu terjadi dalam arah X, kemudian terdapat gradien, apakah itu gradien temperatur dan gradien kecepatan dalam arah Y. Jadi itu berlangsung dalam dua dimensi. Jadi ketika melibatkan konveksi, idealnya dia minimal dua dimensi. Nah, dalam penyelesaian ini kita menggunakan asumsi-asumsi yang bisa menyederhanakan konsep tersebut namun tidak mengurangi esensi dari proses tersebut. Di sini kita asumsikan prosesnya itu berlangsung secara tunak dan hanya parameter konveksi dan konduksi yang dilibatkan, tidak ada generasi di sini. Dan di sini karena konveksi itu melibatkan aliran fluida dan aliran fluida itu dikarakterisasi oleh kecepatan, dan kecepatan itu adalah variabel dari perpindahan momentum. Oleh karena itu kita menggunakan persamaan gerak di sini. Nanti akan dibahas lanjut pada sesi persamaan momentum. Namun di sini kita menggunakan persamaan finalnya, di mana karena di sini melibatkan dua arah spasial untuk koordinat kartesian X dan Y, maka di sini kecepatannya pun juga ada dua, yaitu kecepatan dalam arah X dan kecepatan dalam arah Y, di mana di sini kecepatan dalam arah X itu adalah U dan kecepatan dalam arah Y itu adalah V. Kemudian karena di sini melibatkan densitas pada kecepatan pada persamaan perpindahan momentum dan pada persamaan perpindahan panas, di sini alfa itu mengandung suku densitas, dan berarti kita juga meninjau perpindahan massa di sini. Jadi secara simultan, namun dengan asumsi yang langsung diberikan, di mana properties atau densitas itu bernilai konstan, ya. Jadi karena rho itu konstan, tidak bergantung dalam arah spasial dan juga tidak bergantung secara termal, maka berakhir dengan bentuk persamaan kontinuitas dari perpindahan massa itu seperti ini. Ini implikasinya adalah rho yang merupakan karakter dari perpindahan massa atau variabel utama dari perpindahan massa itu bernilai konstan. Kalau misalnya dia tidak bernilai konstan, maka kita tidak bisa menggunakan asumsi ini dan problemnya akan menjadi lebih kompleks lagi. Jadi ini adalah asumsinya, asumsi penyederhanaannya. Kemudian asumsi yang lain adalah kecepatan dalam arah X. Di sini arah X adalah dengan panjang L, ini adalah arah X, dan arah Y itu adalah ke atas. Kecepatan dalam arah X adalah kecepatan yang berarti dibandingkan dalam arah Y, dan juga variasi kecepatan dalam arah Y itu yang signifikan dibandingkan dengan arah X. Jadi untuk
Y yang konstan, tidak ada variasi dari du dx, dv dx, dan karena u itu lebih besar daripada v, di sini dv dy-nya tidak signifikan jika dibandingkan dengan du dy, atau kecepatan dalam arah x itu mengalami gradasi yang signifikan, perubahan yang signifikan ketika kita tinjau perubahannya dalam arah y atau dari ke atas. Kemudian perubahan temperatur yang signifikan di sini juga terjadi dalam arah y, tidak terjadi dalam arah x ya. Sehingga suku nanti yang melibatkan dt dx nanti akan terabaikan terhadap keberadaan do t do y. Dari ketiga asumsi dan asumsi yang sebelumnya tadi disampaikan, maka kita berangkat dari persamaan awal tadi, persamaan perpindahan panas 1, 2 perpindahan momentum, dan 1 perpindahan massa, maka akan menjadi persamaan berikut ya. Menjadi persamaan berikut, di sini yang dipertimbangkan adalah kecepatan dalam arah x. Oleh karena itu, perpindahan momentum yang dalam arah y di sini diwakili oleh do v terhadap arah spasial ya. Do v di sini berarti menunjukkan bahwa ini persamaannya untuk perpindahan momentum dalam arah y. Jadi karena asumsi yang tadi di awal, yang kecepatan yang lebih signifikan itu adalah yang dalam arah x, maka yang dalam arah v itu diabaikan terhadap x ya. Bukan 0 secara otomatis, bukan 0 ya, tapi di sini terabaikan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada itu ya. Dan di sini kita meninjau dua persamaan ini. Dan persamaan itu pun juga telah direduksi seperti tadi untuk thermal do T do X itu tidak signifikan dibandingkan dengan do T do Y. Oleh karena itu suku do T do X ini ketika dikuadratkan akan jauh lebih kecil lagi. Maka ini diabaikan terhadap do T do Y. Kemudian untuk kecepatan tadi yang dalam arah X itu, perubahan dalam arah X diabaikan oleh perubahan dalam arah Y, sehingga di sini menjadi tereduksi ya. Untuk yang suku di sebelah kiri dari perpindahan momentum, kenapa masih ada dua-duanya? Karena di sini nilai U itu jauh lebih besar daripada V, namun di sini kita juga melihat bahwa du dy itu juga jauh lebih besar daripada dux. Nah, keduanya sama-sama kuat sehingga dia bertahan, kedua suku tersebut. Kemudian dalam menemukan bilangan tak berdimensi, persamaan tadi yang telah didapatkan akan diubah ke dalam bentuk tak berdimensi. Dan keuntungannya apabila dia memiliki bentuk tak berdimensi, kita bisa mengevaluasi pada geometri dengan berbagai ukuran. Jadi itu adalah salah satu keuntungannya tanpa kita harus melibatkan faktor ukuran di situ. Kemudian di sini dan kita harus mengenalkan variabel tak berdimensi agar mengubah persamaan di atas menjadi bentuk tak berdimensi. Jadi di sini saya akan mengubah kecepatan yang semula dia memiliki satuan seperti meter per second. Saya akan ubah dia menjadi bentuk kecepatan namun tidak ada dimensi. Oleh karena itu saya di sini akan mengkonversi U menjadi U bintang dengan cara U bintang itu adalah rasio kecepatan yang terukur pada titik tertentu dibagi dengan kecepatan terminal. Ketika saya ingin mengganti U di sini menjadi U bintang, maka saya tinggal mengubah U sama dengan U bintang dikali dengan suatu konstanta kecepatan. Itu saya gunakan semuanya untuk temperatur, kemudian untuk arah spasial X dan Y, dan untuk kecepatan dalam arah Y. Akan diperoleh bentuknya seperti ini. Jadi ini saya substitusikan, definisi ini saya substitusikan persamaan di atas, maka akan didapatkan bentuk seperti ini. Dan ternyata konstanta final hasil gabungan dari beberapa parameter tak berdimensi, parameter karakteristik ya. Jadi bilangan tak berdimensi, variabel tak berdimensi untuk spasial X misalnya adalah sama dengan X pada titik tertentu dibagi dengan panjang karakteristiknya yaitu L. Nah,
panjang karakteristik atau ukuran karakteristik di sini, apakah itu L, kecepatan dan temperatur, itu bergabung di masing-masing persamaan pembangun ini membentuk bilangan tersendiri, yang mana bilangan itu dikarakterisasi oleh ilmuwan matematika dan fisika sebelumnya sebagai suatu bilangan yang mempengaruhi profil atau pola suatu fenomena tertentu, apakah itu aliran ataupun panas. Maka di sini untuk persamaan momentum menghasilkan bilangan Reynolds, kemudian untuk perpindahan panas itu menghasilkan kombinasi bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl, di mana kalau kita lihat definisinya itu sendiri, bilangan Prandtl itu adalah mu dikali dengan Cp dibagi dengan konduktivitas, dan Reynolds itu adalah rho dikali dengan kecepatan dikali dengan panjang karakteristik dibagi dengan viskositas. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ketika temperatur itu dalam bentuk persamaan yang tadi telah dijelaskan, maka temperatur itu sendiri merupakan fungsi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam persamaan tersebut. Dan variabelnya apa saja, yaitu X, Y, Y, bilangan Reynolds, bilangan Prandtl, kemudian gradien tekanan di sini ya. Karena gradien tekanan itu independen atau tidak bergantung kepada kecepatan dan temperatur ya, di sini kita lihat tidak di persamaan itu tidak terdapat definisi tersebut, dan terkadang dia bernilai fix, jadi nilainya telah ditentukan di awal, jadi tidak bergantung pada proses. Maka yang bentuk yang fungsi yang kompleks ini direduksi menjadi fungsi sebagai berikut, hanya fungsi X, Y dalam bentuk tak berdimensi, karena di sini kita melibatkan bilangan tak berdimensi, maka variabel spasial di sini juga harus bentuk tak berdimensi. Dan tentunya temperatur di sini adalah temperatur tak berdimensi. Di sini merupakan fungsi dari 4 variabel ini. Kemudian kita dari persamaan pembangun tadi, persamaan perpindahan panas, persamaan perpindahan momentum, dan perpindahan massa yang dengan kondisi yang telah disederhanakan, kita mendapatkan definisi bahwa temperatur dalam bentuk tak berdimensi itu fungsi dari spasial X, Y dalam bentuk tak berdimensi, dan bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl, yaitu bilangan tak berdimensi. Ini adalah variabel tak berdimensi, ini adalah bilangan tak berdimensi. Dan definisi itu kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita kembali lagi ke definisi sebelumnya, di mana kita menyamakan konveksi dan konduksi untuk fluida. Kita susun ulang persamaan tersebut, di mana di sini do T do Y kita definisikan kembali. Perbedaan temperatur di sini saya masukkan ke dalam definisi do T di sini, dan negatifnya saya kalikan dengan perbedaan temperatur tersebut, sehingga berubah menjadi kebalikannya, yaitu T tak hingga dikurangi dengan T permukaan. Dan do T itu saya definisikan dalam bentuk T dikurangi dengan temperatur permukaan. Karena saya mendefinisikan secara bebas ya. Karena ketika do ini diturunkan, maka turunan terhadap satu konstanta akan bernilai 0. Kita akan kembali lagi ke bentuk seperti ini. Kenapa pemilihannya seperti ini? Karena kita merujuk kepada definisi bentuk tak berdimensi dari temperatur bintang ini ya. Kemudian Y di sini saya ubah ke dalam bentuk tak berdimensi menjadi Y bintang. Sebagai konsekuensinya saya harus mengalihkan dengan L agar tidak menghilangkan makna dari Y itu sendiri. Jadi ketika L dikalikan dengan L, do Y tetaplah do Y di sini. Nah, ini ditujukan agar saya bisa mendapatkan bentuk tak berdimensi, karena sebelumnya berdasarkan penurunan persamaan pembangun tadi saya telah mendapatkan simpulan dalam bentuk tak berdimensi. Kemudian bentuknya telah menjadi seperti ini, dan ini adalah bentuk tak berdimensi itu sendiri, dan bisa dibuat dalam bentuk sederhana seperti ini. Dan di sini kita dapatkan turunan temperatur terhadap turunan jarak Y dalam bentuk tak berdimensi
pada saat titik Y tak berdimensi itu sama dengan 0. Jadi ini sudah di-keep pada saat Y-nya itu 0. Pada saat Y itu 0, oleh karena itu kita kembali lagi pada definisi dari persamaan pembangun yang telah kita turunkan tadi, di mana itu dipengaruhi oleh X, Y, Reynolds, dan Prandtl. Karena di sini dia diturunkan terhadap Y, namun itu tidak serta-merta menghilangkan Y di sini. Yang menghilangkannya adalah ketika memfikskan Y itu sama dengan 0. Berarti kita sudah membuat Y itu bernilai konstan. Maka yang bersisa dari fungsi ini adalah X, Reynolds, dan Prandtl. Kemudian kita masih memiliki variabel tak berdimensi di sini dan dua bilangan tak berdimensi. Kita ingin menghilangkan variabel tak berdimensi ini dengan catatan membuat dia dalam bentuk rata-rata dari variabel X tersebut. Kita buat dia dalam bentuk rata-rata dengan cara H di sini kita evaluasi di sepanjang X, kemudian kita bagi dengan panjang X itu sendiri. Mengevaluasi H di sepanjang X itu sama dengan mengintegrasikan H di sepanjang dx, ya, karena H itu merupakan fungsi persamaan dalam fungsi X. Karena telah dibuat dalam bentuk rata-rata, H di sini menjadi HL. Oleh karena itu, dia independen terhadap X, sehingga HL dikali dengan panjang karakteristik dibagi dengan konduktivitas fluida itu adalah fungsi dari bilangan tak berdimensi saja, yaitu Reynolds dan Prandtl. Dan ini merupakan definisi dari bilangan Nusselt. Diperkenalkan oleh ahli matematika yang lain bahwa ini adalah Nusselt yang berguna mengevaluasi nilai dari koefisien konduktif konveksi, dan ini dievaluasi pada suhu lapisan, di mana suhu lapisan itu adalah suhu rata-rata dari suhu permukaan dan suhu ketika sudah mencapai titik di mana dia tidak dipengaruhi lagi oleh spasial. Dan itu digunakan untuk mengevaluasi karakter termal seperti Prandtl, konduktivitas fluida, kapasitas panas, dan sebagainya dari tabel yang telah disediakan. Dan berikut beberapa bilangan tak berdimensi lain yang berguna pada penjelasan sesudahnya. Kita telah mengenal Reynolds number, Nusselt, ada Prandtl, dan bilangan Biot, ya. Jadi ini Biot atau BI. Dan di sini ada bilangan Grashof dan ada bilangan Rayleigh. Bilangan Grashof dan Rayleigh ini nanti akan berguna untuk konveksi alami seperti itu. Sedangkan untuk konveksi paksa itu menggunakan Reynolds dan Prandtl. Bagaimana hubungan antara bilangan Nusselt yang dievaluasi secara rata-rata dan dievaluasi secara titik tertentu? Di sini terdapat perbedaan, ya. Kalau misalnya kita lihat bilangan Nusselt itu definisi adalah HL dikali L dibagi dengan konduktivitas fluida. Sedangkan apabila dievaluasi pada titik tertentu di sepanjang L, maka tinggal mengganti X. Ini ada HX dan ini dibagi dengan konduktivitas fluida. Dan definisinya ini merupakan hasil eksperimen empiris, di mana ini dilakukan pengamatan. Setelah pengamatan diperoleh data yang banyak didapatkan, maka dibuat korelasi matematis atas hasil pengamatan tersebut. Dan itu berakhir pada bentuk persamaan seperti ini. Ini digunakan untuk aliran laminar atau Reynolds number-nya di bawah 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian ini adalah untuk aliran turbulen, di mana Reynolds number-nya itu di atas 3 kali 10 pangkat 6, ya. Baik ini untuk NU yang dievaluasi pada titik tertentu di sepanjang X atau dievaluasi secara rata-rata di sepanjang X. Bagaimana NUX dan NUL itu bisa terhubung? Ya, dihubungkan oleh proses integrasi biasa yang dimulai dari NUX atau bilangan Nusselt pada titik tertentu di sepanjang bidang. Hanya di titik tertentu saja kita evaluasi. Kemudian sebagai contoh kita ambil untuk bilangan laminar di sini, ya, untuk bilangan laminar, dan diperoleh kita susun ulang koefisien konveksinya menjadi sama dengan dikalikan dengan koefisien konduksi dan dikalikan dengan akar dari X.
ini berbentuk akar karena sudah dikali dengan X yang ada di dalam kurung di atas. Lalu ini diintegrasikan di sepanjang L, karena ini ada fungsi X di sini diintegrasikan. Setelah diintegrasikan dan dievaluasi pada setiap batas integrasi, maka didapatkan bentuk yang sama dengan bentuk apabila dia dirata-ratakan. Nah, ini adalah cara mendapatkannya ketika dievaluasi di seluruh objek, di seluruh panjang objek. Sekarang kita lihat aplikasinya pada salah satu contoh kasus, yaitu panas yang hilang dari telinga daun gajah. Dari telinga atau pada telinga gajah, daun telinga gajah ya. Di sini melibatkan proses konveksi paksa karena telinga gajah tersebut terekspos oleh udara dengan hembusan dengan kecepatan tertentu. Dan kasusnya seperti ini, diketahui suhu udara sebesar 20 derajat Celcius dan kecepatan udara sebesar 2 meter per second. Daun telinga dapat dimodelkan dalam bentuk lempeng datar, flat, dengan luas permukaan sebesar 0,82 meter kuadrat dan panjang rata-rata satu sisi dari daun telinga tersebut adalah 1 meter. Karakteristik udara dilampirkan dalam tabel C8 buku yang kita gunakan. Maka Anda diminta menentukan persamaan untuk kehilangan panas konvektif dari telinga dalam fungsi suhu permukaan daun tersebut dan temperatur permukaan pada daun tersebut, daun telinga maksudnya, di rentang 21 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Apabila panas yang diproduksi dari metabolisme gajah tersebut dengan berat 2 ton adalah 1650 watt, maka berapa persentase maksimum panas yang hilang dengan mekanisme konveksi tersebut? Di sini dalam penyelesaiannya kita harus mengetahui proses apa yang terjadi, yaitu proses perpindahan panas dari daun telinga ke udara yang terhembus atau konveksi. Kemudian yang ditanyakan adalah panas yang hilang secara konveksi. Oleh karena itu kita perlu menghitung flux. Dan untuk menghitung flux tadi untuk konveksi yang telah dicari dengan alternatif dengan menghitung koefisien konveksi atau dengan menggunakan persamaan Q sama dengan H dikali dengan perbedaan temperatur, dan kita perlu menghitung H untuk menghitung flux panas tersebut. Kita buat daun telinga tersebut skemanya sebagai berikut, di mana di sini diketahui luas permukaannya dan panjang karakteristik dari daun tersebut, dan udara mengalir di sepanjang panjang karakteristik tersebut. Dengan asumsi ini, maka prinsip yang tadi kita telah turunkan itu bisa diterapkan. Di sini kita membutuhkan data termal dan kita mengevaluasinya pada temperatur film yang tadi telah disampaikan, dan di sini karena nilai itu terletak di antara, maka kita perlu menginterpolasinya. Namun di kasus yang kita diskusikan, yang diinginkan adalah panas maksimum. Oleh karena itu kita perlu meninjau TF itu yang paling mendekati dengan temperatur udara ya. Oleh karena itu rentang yang kita ambil di antara 290 hingga 300 Kelvin. Dan ini perlu dilakukan proses interpolasi agar bisa mendapatkan nilai dari thermal properties yang sesuai untuk temperatur yang dievaluasi. Kita menggunakan persamaan andalan. Di sini Q sama dengan H dikali dengan luas permukaan dikali dengan perbedaan temperatur, yaitu temperatur permukaan telinga dan temperatur udara. Kemudian di sini kita perlu menentukan karakter aliran laminar atau turbulen, karena setelah kita tentukan Reynolds number, kita akan menentukan bilangan Nusselt. Dan bilangan Nusselt itu ditentukan dari karakter apakah dia turbulen atau laminar. Setelah kita mengevaluasi dengan memasukkan beberapa parameter seperti densitas. Densitas ini kita dapatkan dari thermal property tadi, dari tabel tadi. Kemudian kecepatan ini diinfokan di soal, lalu dikali dengan diameter atau panjang karakteristik di sini, atau L ya, lebih tepat ini adalah L, yaitu 1 meter. Lalu dibagi dengan viskositas yang tadi kita ada peroleh dari tabel thermal properties tadi. Kemudian karena ini laminar, kita gunakan persamaan Nusselt untuk laminar dan kita evaluasi di sepanjang daun telinga gajah tadi, dan kita dapatkan
kita definisikan bilangan Nusselt itu dalam bentuk persamaan koefisien konveksi dengan tujuan untuk mencari nilai koefisien konveksinya. Di sini setelah memasukkan nilai dari konduktivitas fluida, K ini juga didapatkan dari tabel yang ditampilkan sebelumnya, maka diperoleh nilai konveksinya adalah 5,5. Dan kita telah menemukan nilai konveksi dan tinggal menentukan berapa flux dengan menggunakan persamaan yang tadi telah disampaikan. Dan terhitung sebesar 74,59 watt. Terdapat dua sisi untuk satu daun telinga dan terdapat dua telinga di dalam satu ekor gajah. Oleh karena itu, nilai ini kita kali 4 dan nilai totalnya sebesar 298,47 watt. Dan ini kita hitung dalam bentuk persentasi dari panas metabolisme yang dihasilkan oleh gajah tersebut dan nilai persentase maksimum yang dilepaskan, panas yang dilepaskan melalui mekanisme konveksi adalah 18%. Untuk menganalisis apakah hasil ini reasonable, masuk logika atau tidak, maka kita perlu membandingkannya dengan pembanding atau dari literatur. Di sini diketahui bahwa manusia itu melepaskan panasnya 40% dari mekanisme konveksi sebesar 60 watt. Jadi 60 watt ini adalah 40% ya. 100%-nya 150 watt untuk manusia, dan untuk organisme yang lebih besar tentunya nilai ini comparable ya, 18% dengan nilai panas yang lebih besar, jauh lebih besar daripada manusia, dan ini comparable karena organismenya lebih besar. Jadi perhitungan kita cukup reasonable dan konsep yang tadi diturunkan bisa diandalkan dalam membahas kasus serupa, apakah untuk dedaunan di suatu pohon atau di permukaan tanaman, hal ini bisa diterapkan. Kemudian kita masuk ke dalam konveksi alami ya. Tadi kita telah membahas konveksi paksa, sekarang kita akan masuk ke dalam konveksi alami. Nah, di sini berangkat dari mekanisme fluida yang mampu mengadakan ekspansi yang mengakibatkan menurunnya densitas fluida tersebut sehingga terjadi pergerakan secara alami, dan itu dipengaruhi oleh temperatur. Dan itu adalah definisi dari koefisien konveksi ya. Jadi proses ekspansi itu didefinisikan menghasilkan suatu koefisien, yaitu koefisien ekspansi termal, di mana itu adalah definisi dari volume dikalikan dengan perubahan volume sebagai akibat perubahan temperatur. Dan apabila itu diubah dengan karakteristik dari material itu atau fluida itu, maka itu berkaitan dengan densitas. Di sini volume itu sama dengan seperdensitas, dan turunan di sini menyesuaikan sehingga muncul tanda negatif di sini. Dan untuk gas ideal, densitas itu atau massa per volume itu sama dengan tekanan dibagi dengan konstanta gas ideal dikali dengan temperatur. Dan bentuk ini dengan mengkombinasikan dengan definisi gas ideal menjadi seperti ini, dan nilainya itu sama dengan seperti. Dan nilai koefisien ekspansi untuk gas itu terdapat di tabel yang dilampirkan di buku yang kita gunakan. Dan kenapa kita menggunakan koefisien ekspansi di sini? Karena nilai ini akan digunakan untuk menentukan bilangan Grashof yang tadi telah disampaikan di tabel bilangan tak berdimensi. Bilangan Grashof ini digunakan untuk menentukan bilangan Rayleigh. Grashof dan Rayleigh ini adalah parameter untuk menentukan flux panas secara konveksi alami. Bilangan Rayleigh itu digunakan untuk menentukan bilangan Nusselt, dan bilangan Nusselt itu yang digunakan untuk menentukan koefisien perpindahan panas konveksi, dan itu yang digunakan untuk menentukan nilai flux panas. Untuk tinjauan sederhana ini diterapkan pada lempeng vertikal, di mana permukaan vertikalnya itu bertemperatur lebih tinggi dari permukaan fluida, sehingga proses terjadi kenaikan fluida di zona yang berdekatan dengan lempeng tersebut.
Dan di sini kita lihat persamaan empiris yang telah digunakan untuk mekanisme ini, diturunkan untuk mekanisme ini. Merupakan bilangan Nusselt-nya adalah fungsi dari bilangan Rayleigh. Oleh karena itu, kita perlu menghitung bilangan Rayleigh tadi, dan bilangan Rayleigh itu didapatkan dari bilangan Rayleigh. Dan bilangan Rayleigh itu bisa ditentukan setelah menghitung koefisien ekspansi, atau kita mengetahui data koefisien ekspansi untuk gas yang kita gunakan. Kemudian untuk lempeng horizontal, persamaannya lebih sederhana menjadi seperti ini, dengan rentang bilangan Rayleigh dari sekian hingga sekian. Ini untuk lempeng horizontal apabila permukaan panasnya menghadap ke atas atau permukaan yang lebih dingin itu menghadap ke bawah ya. Apabila lempengnya itu memiliki temperatur yang lebih besar dibandingkan dengan temperatur tak hingga. Kalau yang di D ini, lempeng ini bertemperatur lebih dingin dibandingkan dengan temperatur tak hingga. Maka persamaannya adalah yang ini. Kemudian untuk kondisi ketika permukaan itu bertemperatur lebih dingin di sini, namun permukaan ini menghadap ke atas, atau dengan temperatur yang lebih panas di sini, namun dia menghadap ke bawah, maka persamaannya adalah yang ini. Jadi kita perlu menentukan bilangan Nusselt, dan untuk memilih persamaan bilangan Nusselt ada kriterianya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Kemudian setelah bilangan Nusselt didapatkan, kita bisa menghitung koefisien perpindahan panas dan kita bisa menghitung flux panasnya. Dan prinsip yang sama bisa kita terapkan untuk mekanisme atau untuk geometri yang lain seperti aliran melalui selubung silinder untuk konveksi alami, kemudian aliran melalui selubung silinder untuk konveksi paksa, lalu aliran searah dengan panjang silinder untuk konveksi paksa, kemudian aliran melewati bola untuk konveksi alami, dan aliran untuk yang melewati bola, aliran udara maksudnya, atau aliran fluida secara konveksi paksa. Sekian materi terakhir di minggu ketiga. Harap dipelajari kembali materinya dan dikerjakan evaluasi yang diberikan.